Ya teman-teman, dari sisi personalitas setiap individu, apalagi seorang pemimpin atau presiden, bisa dipastikan punya gaya komunikasinya sendiri. Kita coba kembali ke masa Orde Baru, di mana masa kejayaan Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Saat ini saya telah bersama ketujuh narasumber saya. Di samping kanan saya ada Merija, ada Rehana, ada Romdon, dan juga ada Ajis. Sedangkan di samping kiri saya ada Yogi, ada Rafli, dan juga ada Faiz. Secara linier, gaya komunikasi tentu tidak bisa dilepaskan dari konsep komunikasi itu sendiri. Bagaimana sih menurut Saudara Romdon atas gaya komunikasi Pak Soeharto? Oke, jadi gaya komunikasi Pak Harto ini bisa dibilang dia menggunakan gaya komunikasi yang high context, yang dimana gayanya itu tidak langsung serta membutuhkan pemahaman yang mendalam. Berbeda dengan presiden-presiden yang lainnya, misalkan kita ambil contoh di Pak Soekarno, itu dia menggunakan gaya komunikasi low context, yang dimana gaya komunikasinya itu cenderung menggunakan analogi serta kata-kata yang bersayap. Pak Harto memiliki pengalaman di dunia militer, jadi pengalamannya itu terbawa ke dalam masa pemerintahannya. Mungkin menurut dia itu diperlukan untuk menjaga kestabilan dalam kekuasaannya. Seperti itu. Berarti dengan gaya komunikasi yang ditampilkan oleh Pak Soeharto di publik tersebut pasti akan mempengaruhi pandangan masyarakat dalam gaya berpolitiknya ya. Nah, berbicara soal politik, kita beralih ke Saudara Yogi. Apakah gaya politik beliau memang dibutuhkan saat menjabat seperti itu? Ya, menurut saya gaya berpolitik beliau ini sangat dibutuhkan karena memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi pada masa jabatan beliau. Apalagi beliau ini sosok orang yang otoriter juga kan. Terus sosok otoriter ini juga dianggap berhasil dalam mengimplementasikan program-program yang ada seperti program peningkatan infrastruktur, program peningkatan di sektor industri dan juga di pertanian. Menurut saya sih itu. Berarti tadi menurut Saudara Yogi, gaya berpolitik Pak Soeharto itu juga bagus dan bisa meningkatkan Indonesia seperti itu ya. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata dengan masa kepemimpinan Pak Soeharto dengan segala tragedinya. Seperti yang kita tahu, pada masa pemerintahan Pak Soeharto itu memiliki sistem otoriter. Nah, ngomongin otoriter ini gimana sih menurut Saudari Mei? Menurut saya, gaya komunikasi Pak Soeharto memang efektif dalam mencapai tujuannya. Dia berhasil membangun citra yang kuat dan tegas dan mampu menggalang dukungan dari rakyat. Namun, gaya komunikasinya juga memiliki kelemahan. Karena sifatnya yang otoriter, dia sering dikritik sebagai pemimpin yang tidak demokratis. Serta gaya komunikasinya yang lugas dan tegas terkadang bisa disalahartikan sebagai kasar dan arogan. Sekian dari saya. Wah, sepertinya pembahasan kita semakin kompleks ya. Dari pernyataan Saudara Yogi dan juga Saudari Mei. Sekarang kita beralih ke Saudara Ajis. Gimana Ajis, ada tanggapan nggak yang mau disampaikan atas diskusi tadi? Ya, saya sangat setuju juga pendapatnya Yogi dan Mei bahwa Pak Harto ini memiliki gaya komunikasi yang otoriter. Kalau dilihat gaya komunikasi politik yang disampaikan oleh Pak Harto ini biasa disebut dengan controlling data style, atau Pak Harto ini memiliki kendali penuh atas dirinya. Dia memiliki kontrol power pribadi dia, sebab mungkin pada masanya dia sebagai militer, sehingga orang nggak perlu banyak dia berbicara, tapi dia paham gitu. Paham apa yang ia maksud, dan bahasa non verbal yang digunakan oleh Pak Harto ini disebut dengan komunikasi nirkata. Komunikasi nirkata ini bisa dibilang orang lawan bicaranya tidak perlu memahami bahasa verbalnya, tapi dia tahu apa yang ia maksud atau apa yang Pak Soeharto maksud gitu. Contoh yang pernah disampaikan atau dilontarkan oleh Pak Harto pada masa ia menjabat sebagai presiden, ia pernah mengungkapkan bahwasannya siapapun yang menghalangi dia, saya akan gebuki. Orang-orang paham maksud gebukin ini bukan cuma sekedar fisik, tapi akan ada dampak yang lebih besar dari hal tersebut. Mungkin sekian dari saya. Siapapun yang menghalangi saya akan saya gebukin. Wow. Tapi yang kita tahu, kita hidup dalam sistem demokrasi nih, dengan gaya komunikasi politik yang dibentuk oleh Pak Soeharto, yang artinya dia tidak mencerminkan tentang demokrasi sendiri, yaitu dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat.
atas pernyataan tersebut ada tanggapan nggak sih dari saudari Rey? Ya, Pak Soeharto memang memiliki gaya komunikasi yang otoriter dan yang mana kekuasaan dipegang mutlak oleh penguasa dan juga sentralistik gitu. Yang mana hal ini mengakibatkan menghambatnya identitas dasar-dasar demokratis di Indonesia, seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas, menjadikan Pak Soeharto ini cenderung seperti menutupi informasi penting dari publik dan membuat keputusan secara tertutup tanpa melibatkan partisipasi dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan Pak Soeharto bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis yang mana mengutamakan transparansi dan keterbukaan pemerintahan terhadap masyarakat. Itu saja. Oke, berbicara soal kurangnya transparansi nih, pada masa kepemimpinan Pak Soeharto, di mana beliau menjaga pemerintahannya terhadap kontrol pers. Apa sih yang berkaitan dengan kinerja, apalagi yang berkaitan dengan kinerja pemerintah? Ini bagaimana menurut Rafli menanggapi tentang kebebasan pers tersebut? Perlu diingat pada saat pemerintahan Presiden Soeharto, kebebasan pers itu sebenarnya awal-awal masa kepemerintahan itu agak lumayan banyak diberi ruang. Namun memang pada makin kesini itu kebebasan pers itu mulai dipangkas sedikit demi sedikit, dan yang akhirnya menyebabkan beberapa hal negatif, diantaranya kualitas pers yang mulai menurun, kemudian juga ada demokrasi dan terkait juga hak asasi manusia. Itu semua diakibatkan karena kendali pers yang harus mengikuti pemerintah Presiden Soeharto. Jadi pers harus mengikuti apa yang diinginkan Presiden Soeharto, sehingga berita-berita yang berbeda pendapat akhirnya tidak ditampilkan, sehingga masyarakat juga mendapatkan minim informasi. Nah, pada saat itu juga berlangsung lama kebebasan pers itu semakin menipis. Itu berjalan hingga masa Orde Baru. Saat Orde Baru itu runtuh, akhirnya kebebasan pers ini mulai bangkit lagi dari keterpurukannya, mulai bangkit ketika Orde Baru itu mulai runtuh. Ya, mungkin itu saja dari saya. Oke, berarti dengan gaya komunikasi yang tegas memang tidak menutup kemungkinan masyarakatnya untuk tunduk ya terhadap Pak Soeharto itu. Tapi juga di era itu banyak banget orang-orang yang berontak. Nah, teman-teman pernah dengar nggak sih tragedi 98? Iya, Pernah. Nah, apakah menurut saudara Pais tragedi tersebut ada kaitannya dengan gaya politik pada masa kepemimpinan Pak Soeharto? Menurut saya ada. Pada tahun 1998, gaya komunikasi politik Soeharto hingga akhir jabatannya mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dia menjadi lebih berusaha untuk menjaga citra dirinya. Dia juga mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan juga transparan, serta mencoba untuk mengatasi krisis. Namun, upaya ini tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Dan pada akhirnya dia terpaksa mengundurkan diri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya diskusi yang berharga ini. Dari diskusi yang tadi kita bicarakan, mungkin saya dapat menarik kesimpulan bahwa komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan juga aktor-aktor politik, salah satunya yaitu Pak Soeharto. Nah, gaya komunikasi politik juga berkaitan dengan kekuasaan, pemerintah, dan kebijakan pemerintah. Gaya komunikasi politik Presiden Soeharto selama masa kepemimpinannya di Indonesia dikenal sebagai gaya komunikasi yang efektif dan juga strategis. Dia berhasil mengintegrasikan berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu kesatuan nasional yang kuat melalui program-programnya. Berkat kemampuannya dalam mengendalikan serta menyerukan konsolidasi kekuatan politik serta perlakuan terhadap keragaman sosial di negara tersebut. Sekian diskusi hari ini, terima kasih dan sampai jumpa.